didukung oleh Metro Bisnis kembali hadir menemani Anda, pemirsa. BUMN Konstruksi Hutama Karya melebarkan sayap bisnisnya ke sektor properti dan infrastruktur jalan tol. Berbagai strategi keuangan dilakukan Hutama Karya untuk menopang bisnis utamanya. Berikut wawancara Leonard Samosir dengan Direktur Utama Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, dalam segmen Top Eksekutif. Pemirsa, interkoneksi menjadi masalah bagi negara kepulauan Indonesia. Ini yang menjadi perhatian pemerintah dengan serius. Salah satu yang dibangun adalah bagaimana membangun jalan yang menghubungkan, salah satunya adalah Pulau Sumatera. Bersama saya telah hadir Direktur Utama Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, yang akan bercerita bagaimana penugasan pemerintah itu dilakukan. Pak Putra, terima kasih sudah menerima kami di sini. Terima kasih. Pak Putra, kalau kita tahu Hutama Karya sebagai salah satu BUMN karya, itu memang tugasnya membangun infrastruktur. Tapi penugasan untuk membangun tol Trans Sumatera katanya membuat perubahan. Sebetulnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi Utama Karya, pertama bisnisnya itu, core bisnisnya itu adalah kontraktor, konstruksi. Terus habis itu Utama Karya mempunyai strategi untuk mengembangkan bisnisnya itu sendiri, coba-coba merambah ke investasi, terutama di bidang properti. Karena untuk menunjang pertumbuhan perusahaannya. Tetapi semenjak tahun 2014, begitu pemerintah Indonesia menugaskan Utama Karya untuk membangun tol Trans Sumatera, maka mulai itu Utama Karya mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga kami saya sebagai Dirut harus mengantisipasi perubahan. Kita panggil, minta bantuan konsultan untuk membantu kita mendirection. Strategi apa sebenarnya yang lebih cocok untuk Utama Karya karena penugasan. Mulai itulah kita melakukan konsultasi dengan konsultan, dengan pemerintah, dengan pemangku kepentingan, kira-kira apa yang pas. Karena seperti kita ketahui, kalau jasa itu kan dia mendapat marginnya hanya dari sisa operasi. Sedangkan kalau penugasan ini sudah investor murni. Risikonya pun berbeda. Kalau kontraktor jasa itu risikonya adalah risiko operasi. Kalau kita dapat kontrak, kita sudah setuju, kita salah operasi, kita rugi. Kalau kita benar operasi, bahkan lebih efisien, kita dapat untung. Tapi kalau investor berbeda. Kalau salah membuat prediksi, maka modal kita habis. Di situ yang menjadi tingkat kesulitan baru. Bukan kesulitan, artinya itulah arah perusahaan yang baru untuk mengantisipasi perubahan ini. Nah, terus setelah itu habis kita dianalisis oleh konsultan, kita rapatkan dari seluruh karyawan, direksi, anak perusahaan, bisnis unit, manajer di pusat. Kita bicara bahwa kita sepakat visi perusahaan ke depan itu harus berubah. Visinya menjadi apa, Pak? Jadi visi pertama itu adalah menjadi industri konstruksi yang terkemuka. Prinsip. Tapi dengan ada penugasan ini, itu sudah berubah jauh. Kita sudah menjadi bagian investor. Sehingga visinya pun berubah menjadi Utama Karya harus menjadi pengembang terkemuka Indonesia. Pengembang infrastruktur terkemuka Indonesia. Nah, kalau menjadi pengembang, misinya pun berbeda gitu. Misinya ada 3. 1, pertama itu adalah bagaimana mensukseskan penugasan itu sendiri. Karena seperti kita ketahui, penugasan ini luar biasa besarnya. Menyangkut dana yang besar. Yang kedua, bagaimana penugasan ini kita bisa manfaatkan untuk perusahaan ini. Untuk mengenerate value. Nah, di sana kita kembangkan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan penugasan. Contohnya kita bikin anak perusahaan di bidang infrastruktur. Kita bikin anak perusahaan manufacturing untuk material konstruksi, seperti tiang pancang, balok beton, dan sebagainya. Yang ketiga, misinya itu bagaimana organisasi ini dibentuk.
Kapabilitasnya harus nambah. Karena tadinya sebagai orang miskin ya kita ngomongnya jasa itu menjadi orang kaya. Mindsetnya harus berubah. Mindsetnya harus berubah. Sehingga strategi SDM-nya, pendidikan, rekrutmen berubah semua. Pak Putra, satu yang menjadi masalah utama untuk membangun infrastruktur di Indonesia adalah sangat terbatasnya dana. Dan bangun tol Trans Sumatera sebagai penugasan utama untuk Utama Karya juga menghadapi masalah yang sama. Itu bagaimana Anda melihat tantangan ini, Pak? Bagaimana mengatasinya? Ya, gini. Utama Karya pada saat ditugasi oleh pemerintah adalah Utama Karya dengan size di bawah 1 triliun. Modalnya di bawah 1 triliun. Tepatnya waktu tahun 2014 itu sekitar 850 miliar at least. Nah, bagaimana melaksanakan penugasan yang sesuai dengan Perpres 117 tahun 2015? Utama Karya ditugasi untuk membangun 8 ruas. 8 ruas itu adalah Bakahuni sampai di Terbagi Besar 140 km. Dari Terbagi Besar sampai di Pematang Panggang itu sekitar 100 km. Pematang Panggang Kayu Agung sekitar 85 km. Palembang Indralaya sekitar 22 km. Palembang Tanjung Api-Api sekitar 100 km. Medan Binjai sekitar 18 km. Pekanbaru Dumai sekitar 131 km. Dan Tebing Tinggi Kisaran sekitar 60 km. At least panjangnya 640 km. Kalau kita analisa dengan teman-teman dari konsultan, dari BPJT, maka total investasi dari 640 km itu tidak kurang dari 84 T. 84 triliun? 84 triliun. Seperti kita ketahui bahwa seperti penjelasan Anda, tol Trans Sumatera ini adalah merupakan konektivitas dari tol Asia Tenggara. Dari Aceh, dari Malaysia, Aceh, Bakahuni, Jawa, Timur, terus Bali, terus ke NTT. Itu merupakan rangkaian. Secara finansial, semua orang tahu bahwa tol di Sumatera itu tidak layak, tidak visible. Buktinya apa? PU, BPJT menenderkan ruas-ruas yang ada itu tidak pernah laku. Karena masih apa? Sepi? LAR-nya masih rendah. Tetapi secara ekonomi, untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu sangat diperlukan. Itu sesuai analisis anak konsultan. Nah, bagaimana sekarang menginisiasi? Sesuai dengan analisis keuangan yang dibantu oleh SMI, sarana multi infrastruktur yang memang ditugasi oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan kita untuk menganalisis keuangannya. Itu rata-rata leverage itu hanya 40%. Artinya gini, kalau yang tol-tol yang sudah layak secara finansial kan 1:3. Ekuitasnya 30%, loan-nya 70%. Jadi bandingnya itu. Nah, sedangkan di tol Sumatera ini rata-rata setelah dihitung itu 60-40. 60 modalnya, 40 hutangnya. Baru bisa berjalan. Nah, dari itu berarti kan dibutuhkan modal sekitar 50 triliun Utama Karya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, itu kita sudah dikasih modal oleh pemerintah 5,6 triliun. Berbentuk PMN. Yang kedua, dikasih PGF. PGF itu dari Bina Marga, dari BPJT, dari PU lah ya. Itu adalah kompensasi dari tol-tol yang layak di Jawa, diwajibkan untuk membangun di tol Sumatera. Itu yang tadi saya jelaskan itu dari Terbagi Besar sampai Kayu Agung mendapatkan PGF sekitar 80 km. Dan itu sudah done. Jadi berbagai cara strategi keuangan dilakukan. Terus, yang selanjutnya adalah aset Utama Karya sendiri. Seperti kita memiliki Jor S, ini yang di depan kantor ini, itu kita sekuritisasi sebesar 6,5 T. Sudah terserap sekitar 3 triliun, sisa 3,5. Mudah-mudahan di September ini bisa kita launching lagi tahap 2. Nah, berarti sekarang bisa saya jelaskan bahwa dari Bakahuni sampai Terbagi Besar sudah close finansialnya. Tinggal kerja. Target kita pertengahan 2018 tol ini jadi.
Sedangkan dari Terbagi Besar sampai Kayu Agung itu kan dapat PJF 80 km, sisa 105. Yeah. Nah itu Waskita Karya mau membantu, Yeah. membangun dengan kompensasi sinergi ya berarti ya. sinergi BUMN dengan kompensasi dia bisa mengoperasikan selama 25 tahun. Baik. Nah keputusan itu nanti kalau tol itu sudah selesai tentunya saya minta harus ada auditor negara yang menentukan. Baik. Apakah 25, 26, atau 24 dengan BPKP. Tantangan begitu berat tapi Hutama Karya berusaha mengatasinya. Nanti kita di bagian berikutnya Pak Putra akan mencari tahu bagaimana Hutama Karya ke depan. Tapi kita harus jeda dulu dan pemirsa tetap bersama kami. I Gusti Ngurah Putra akan segera kembali. Didukung oleh